Halo Mbak. Hai. Oh iya, Mbak yang pernah DM saya di IG ya Mbak, yang pernah mau konsul itu. Oh iya Mbak, benar sekali. Hmm, Mbak kesini dengan siapa ya Mbak? Saya kesini sendirian Mbak. Ngomong-ngomong, kita belum kenalan loh Mbak. Nama Mbak siapa? Dan saya Angelita. Oh nyerita ya. Mbak dari mana ya Mbak? Nah, saya dari Manggar Mbak. Oh jauh juga ya Mbak. Iya. Nah, izinkan saya memperkenalkan diri ya Mbak. Nama saya Nadila. Di sini saya sebagai konselor Mbak dan atau sebagai pendamping Mbak di sini. Nah, jadi saya ini senang bertemu dengan Mbak ya Mbak. Kalau boleh tahu Mbak pernah melakukan konseling dengan psikolog lainnya enggak Mbak? Kebetulan ini baru pertama kalinya Mbak. Oh, baru pertama kalinya Mbak. Nah, nampaknya Mbak ini ada merasa gelisah. Ya Mbak, betul sekali. Kalau boleh tahu masalah apa ya Mbak? Ya, jadi gini ya Mbak, saya ini mahasiswa semester akhir. Tapi saya tidak bisa konsentrasi dalam membuat skripsi Mbak. Pikiran saya terpecah belah gitu. dan banyak berbagai macam permasalahan yang tidak fokus gitu. Jadi saya bingung Mbak. Oh, tidak fokus seperti apa maksudnya ya Mbak? Ya, tidak fokus mengerjakan skripsi itu Mbak. Sedangkan deadline sudah di depan mata dan saya tidak fokus untuk masalah itu Mbak. Maksudnya tidak fokus itu seperti apa Mbak? Tidak konsentrasi itu Mbak. Jadi kurang konsentrasi ya Mbak? Atau konsentrasi Mbak sering terpecah gitu Mbak? Iya Mbak, benar-benar sekali. Bisa Mbak jelaskan Mbak lebih jauh permasalahan Mbak hadapi saat ini Mbak? Permasalahan saya itu terutama dengan laki-laki Mbak. Kalau boleh tahu permasalahan seperti apa dengan laki-laki itu Mbak yang membuat Mbak kehilangan fokus? Dia itu permasalahan saya ya Mbak ya. Dia itu telah menghancurkan hidup kakak saya. Dan dia meninggalkan kakak saya setelah kakak saya itu sedang hamil Mbak, hamil besar Mbak. Apakah itu suami kakak Mbak? Dan lalu Mbak tadi mengatakan itu kakak Mbak. Nah berarti dia tidak lagi di rumah ya Mbak, suaminya kakak Mbak itu? Ya benar sekali. Dia sedang tidak lagi di rumah. Dia sudah sebulan meninggalkan kakak saya. Sedangkan saya kasihan Pak sama kakak saya. Kakak saya itu tidak keluar rumah, tidak bicara sama siapapun. Dia suka mengurung diri dan kasihan sama dia nih Mbak. Saya mengerti Mbak apa yang Mbak rasakan. Nah nampaknya Mbak ini sangat sayang kepada kakak Mbak ini. Iyalah Mbak, karena kita dua saudara. Jadi Mbak tidak fokus dan merasa sedih karena memikirkan kakak Mbak. Kalau ditanya seperti Atau memikirkan suami kakak Mbak itu? Kalau ditanya seperti itu Mbak, lebih tepatnya saya memikirkan kakak saya Mbak. Berarti Mbak ini beranggapan bahwa Mbak tidak fokus dan merasa sedih karena memikirkan kakak Mbak yang ditinggalkan suaminya. Ya. Lalu sampai saat ini kepedulian Mbak itu tertuju pada kuliah dengan harapan ingin fokus mengerjakan skripsi. Mungkin ini Mbak tinggal merinci Mbak permasalahan yang kakak Mbak alami ini. Ya, yang jelas Mbak, saya kan ingin fokus dan konsentrasi dengan skripsi saya. Karena saya juga punya target lulus dengan waktu yang tepat untuk tahun ini. Tapi memang saya langsung sekali Mbak. Saya bingung sekali Mbak. Oh, maksudnya bingung seperti apa? Saya yakin Mbak itu berbicara apa adanya loh Mbak di sini mengenai permasalahan Mbak alami saat ini. Mbak bisa menjelaskan semuanya permasalahan yang Mbak rasakan saat ini, jangan dipendam Mbak. Selain permasalahan kakak saya juga bekerja
sudah bekerja Mbak, sudah capek bekerja, saya pengen istirahat di rumah, tapi saya nggak bisa istirahat Mbak, karena ada permasalahan yang mengganjal di pekerjaan saya itu. Oh, kalau boleh tahu Mbak bekerja di mana Mbak? Saya bekerja di salah satu perusahaan yang salah satu teman kerja saya itu kelihatannya tidak menyukai saya Mbak. Oh, lalu Mbak tahu teman Mbak tidak menyukai Mbak dari mana Mbak? Kelihatan Mbak dari raut wajahnya yang tidak suka sama saya Mbak. Apa dia juga seperti itu dengan teman-teman yang lainnya Mbak? Oh kalau masalah itu saya tidak kurang tahu juga Pak itu. Oke, saya mengerti apa yang Mbak rasakan saat ini. Mungkin bukan salah satu yang Mbak fokuskan pada saat ini. Mungkin Mbak harus memikirkan salah satu dari beberapa permasalahan Mbak yang rasakan ini Mbak. Ya juga sih Bagaimana Mbak? Ya juga sih Mbak kan masalahnya juga ingin fokus ke skripsi macam gitu. Lalu perihal teman Mbak yang tidak menyukai Mbak itu, apakah hal tersebut berdampak pada kinerja Mbak? Kalau saya rasa untuk tidak berdampak kalau saat ini tidak berdampak pada kinerja saya Mbak. Oke, jadi lalu Mbak, Bagaimana ya Mbak? Saya pikir ini tidak masalah juga. Tidak mengganggu kinerja saya juga Mbak. oke Mbak, kita kembali ke masalah skripsi Mbak ya Mbak. Nah, Mbak ini kan ingin fokus skripsi dan ingin lulus tepat waktu. Sejauh ini apa yang Mbak lakukan untuk dapat fokus melanjutkan skripsi itu Mbak? Untuk saat ini saya menghilangkan pikiran saya yang sedang mengganggu pikiran saya Mbak begitu. Jadi bagus juga sih Mbak. Mbak harus menghilangkan pikiran-pikiran yang negatif dari permasalahan Mbak ini. Mungkin Jadi bagaimana menurut Mbak ini Mbak? menurut saya harus lebih rajin bimbingan dari dosen saya, dan saya juga harus bisa membagi jadwal. Kira-kira bagaimana menurut Mbak? Menurut saya sih itu bagus ya Mbak mengenai masalah itu Mbak. Lebih paham bagaimana seharusnya ya Mbak yang Mbak lakukan ini. Nah, agar Mbak cepat selesai dan Mbak sudah tepat waktu pada tahun ini Mbak. Jadi bisa saya simpulkan ya Mbak di sini pembicaraan kita pada hari ini. Jadi Mbak di sini memiliki permasalahan yang tidak fokus dalam membuat skripsi dan kepikiran pada saat ini pada kakak Mbak yang sedang hamil besar itu Mbak, dan juga dalam permasalahan kinerja Mbak yang teman Mbak itu nggak suka sama Mbak. Nah, lalu Mbak ini mempunyai rencana-rencana yang Mbak lakukan. Mbak lakukan kan? Baiklah, mengenai ini besok kita akan bertemu lagi ya Mbak, atau Mbak sempatnya hari apa Mbak untuk mengevaluasi rencana yang Mbak lakukan ini Mbak untuk pada pertemuan selanjutnya. Ya Mbak, nanti kita bicara lagi untuk pertemuan kita selanjutnya ya Mbak. Baiklah, kita tutup kali ini pertemuan kita ya Mbak. Saya sangat senang bertemu dengan Mbak dan terima kasih sudah mempercayai saya sebagai konselor Mbak untuk pendamping Mbak. Saya izin pulang ya Mbak. Ya, hati-hati di jalan ya Mbak, diantarkan Mbak.